ketika kita berjuang bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat Bali bertalian dengan Undang-Undang LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Pada saat itu saya jadi Ketua DPRD Badung dan itu berhasil dengan LPD tidak kena pajak, tidak bawah naungan BI. Dan konsep ke depan ini bagaimana kita mengevaluasi agar LPD itu berjalan dengan sehat. Dan bagaimana bisa menghidupkan ekonomi ke masyarakat dan sekaligus memproteksi garda terdepan dan garda terakhir untuk desa adat kita sendiri. Saya yakin dan percaya dengan BUPDA yang sekarang, Badan Usaha Milik Desa Adat yang dilakukan ini, sehingga perputaran ekonomi ada di desa adat dari, oleh, dan untuk kita, kami meyakini ini akan bisa berjalan dengan baik, dan kami pastikan itu bisa bersama dengan Koster Giri. Saya kira itu. Baik, masih ada waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. LPD itu total asetnya se-Bali 22 triliun lebih. Memang ini harus dikelola dengan baik. LPD berada di bawah desa adat yang kehidupannya dijalankan secara niskala dan skala. Maka pengurus LPD ke depan sesuai dengan keberadaannya di desa adat, selain ditingkatkan kompetensinya secara skala, profesional, tata kelola yang baik, pengurusnya menurut Titi yang juga perlu menempuh niskala, kalau perlu dilantik di pura dalam supaya dia takut untuk berbuat curang atau korupsi. Dan kalau dia korupsi supaya di Betara pura dalam yang marah itu. Jadi penegak hukum soal lain, tapi sama Betara siapa yang berani? Menurut saya begitu. Karena ini di desa adat, saya kira berlakukan itu secara niskala juga itu. Menurut saya itu akan lebih takut dia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali dan kepada panelis. Terima kasih. Satu hal dari lembaga keuangan kita di Indonesia ini adalah proses pencairan dana itu rumit. Lembaga keuangan kita entah di bank, entah di mana. Maka masyarakat desa sebenarnya tidak memahami bagaimana mekanisme dalam konteks meminjam uang misalnya. Maka LPD bisa memanfaatkan kerumitan itu, maksud saya begini, menyederhanakan kerumitan itu sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat. Kita ke bank misalnya sampai menunggu 1 minggu, sudah itu biaya administrasinya tinggi sekali. Nah kalau kita ke LPD lebih cepat, lebih murah. Gunakan persahabatan kita di desa, rembuk desa itu, segala segulung sebayan take itu dipakai sehingga kemudian kepercayaan itu menjadi meningkat. Nah modal itu adalah modal dasar sebenarnya. Elit, nah saya kira mungkin gubernur sebagai pembantu presiden yang ada di daerah bisa melaksanakan anjuran petunjuknya dengan berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah yang ada di Bali. Sehingga dengan demikian kalau seluruh 1.400-1.500 LPD itu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, saya kira lembaga keuangan lain mungkin tidak akan dipilih oleh orang. Kenapa harus ke kota misalnya? Kalau kita bisa di desa yang lebih dekat, kan secara transportasi lebih mudah dan juga nyaman. Kita bersaudara bertanya juga lebih nyaman. Berapa bunganya? Kapan kita harus membayar ulang dan sebagainya. Persoalan-persoalan itu yang sulit sekali kita dapatkan di bank-bank formal. Maksud saya bank-bank yang lain. LPD berpotensi menyederhanakan hal seperti itu. Mudah-mudahan ke depan